Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk kita mempelajari Al-Qur'an. Hari ini kita tetap akan fokus untuk bisa mempelajari dari surat Yasin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian pertama di dalam surat Yasin. Bagaimana Al-Quran itu menjadi hikmah, kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan sebuah peringatan kepada sebuah kaum, namun kaum itu menolak, sehingga Allah tutup diri mereka dengan diberikan belenggu di lehernya sampai mereka tertengada, kemudian diberikan dinding depan, dinding belakang, kemudian ditutup, sehingga mereka tidak mampu melihat dari dinding depan ciptaan Allah dan melihat Allah di balik itu semuanya. Kemudian dinding belakang adalah histori masa lalu, kemudian yang atas adalah kaitannya dengan ayat-ayat yang Allah turunkan dari atas. Berarti bentuknya adalah firman, bentuknya adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, yaitu yang sekarang kita terima, yaitu Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah menceritakan bagian yang kedua di dalam surat Yasin tentang dinding belakang, tentang histori masa lalu, yaitu histori para nabi, para rasul, yaitu utusan-utusan yang diutus kepada sebuah kaum dan ditolak juga. Artinya bahwa kisah ini merupakan pelajaran buat siapa? Buat Rasulullah. Kemudian habis itu diceritakan laki-laki dari penghujung kota. Siapa laki-laki dari penghujung kota ini? Ya, laki-laki dari penghujung kota saja. Allah tidak menyebutkan detailnya. Namanya siapa, umurnya berapa, pengetahuannya seperti apa, apakah ahli dalam agama atau seperti apa. Allah tidak kisahkan. Yang Allah kisahkan adalah yang di dalam surat Yasin ini dengan mengatakan rajulu yas'a, yaitu laki-laki yang terburu-buru. Oke, kita akan lanjutkan kajian kita yang kaitannya dengan laki-laki dari penghujung kota. Ini merupakan pelajaran untuk siapa? Untuk kita gitu loh, umatnya, yang bukan level nabi, bukan level rasul, bukan orang yang diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kita adalah umat dari nabi dan rasul. Kita adalah umatnya Rasulullah. Nah, laki-laki dari penghujung kota ini merupakan inspirasi untuk diri kita. Oke, sekarang kita akan mulai dengan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridanir rahmanu bidurril la tuni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yungkidhun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Di ayat 24, sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ayat 23 ini diawali dengan a'attakhidhu. Mengapa aku akan menjadikan min dunihi, dari selain dia, selain Allah, alihah, Tuhan-Tuhan. Jadi awalan dari ayat ini menggunakan mengapa. Ketika menggunakan mengapa, artinya apa? Mengajak untuk berpikir. Jadi ternyata untuk menemukan Tuhan, untuk melakukan dakwah itu mengajak apa? Orang lain untuk berpikir. Jadi bukan langsung doktrin gitu loh, tapi mengajak orang untuk berpikir. Apa yang diajak berpikir dari laki-laki dari penghujung kota ini? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Akan menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah gitu loh. Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka nggak ada gunanya gitu loh. Kemudian di ayat berikutnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ini loh. Jadi laki-laki itu mengatakan, kalau aku melakukan itu, pasti aku melakukan kesesatan yang nyata. Jadi bukan mengatakan, kalau seperti itu, kalian adalah sesat. Kalau kita melakukan itu, kira-kira orang akan tersinggung nggak? Kemungkinan besar akan tersinggung. Karena itu kaitannya apa? Keyakinan yang mereka anggap kebenaran. Walaupun
kita menyampaikan kebenaran. Ketika menyinggung hati mereka, mereka akan tolak kebenaran itu. Kenapa? Karena egonya yang kena gitu loh. Jadi mereka mengetahui kebenaran, tapi karena menyinggung ego mereka, mereka akan tolak kebenaran itu. Walaupun mereka mengaku itu benar gitu loh. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Maka di ayat ini kita belajar bagaimana sih sebenarnya cara berdakwah itu. Jadi kita tidak langsung menyesatkan, mengkafir-kafirkan orang lain. Oke. Itu adalah ayat 24. Sekarang kita masuk ke ayat 25. Inni amantu birabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Kalau kita lihat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, laki-laki dari penghujung kota ini kan sedang melakukan dialog. Dialog dengan siapa? Orang-orang yang jelas-jelas menistakan Nabi, mendustakan Nabi, bahkan mengancam Nabi dan Rasul. Kemudian laki-laki dari penghujung kota ini mengatakan, ini sesungguhnya aku amantu, telah beriman birabbikum, dengan Tuhan kamu. Fasmaun, maka dengarkan pengakuan keimananku ini. Ada yang unik nggak? Kalau kita baca pertama kali ada yang aneh nih. Aku, kata laki-laki dari penghujung kota ini, berarti laki-laki ini adalah laki-laki yang beriman karena mengikuti Nabi dan Rasul. Aku beriman dengan Tuhanmu. Logika kita mengatakan, ya namanya orang yang beriman, aku beriman dengan Tuhanku, bukan dengan Tuhanmu. Oke, sekarang kita cerna pelan-pelan ya. Kita uraikan dengan seperti ini. Aku plus kamu sama dengan apa? Kita. Aku plus kamu sama dengan kita. Artinya apa? Bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku juga. Masalah Tuhan bukan masalah Tuhanku dan Tuhanmu, tapi tentang Tuhan kita. Kita itu berasal dari Tuhan yang sama gitu loh. Jadi sesungguhnya ketika melakukan dakwah, ini bukan kontes ego. Ini bukan perdebatan. Kita itu berasal dari Tuhan yang sama. Jadi ini bukan masalah Tuhanku dan Tuhanmu, tapi ini adalah tentang Tuhan kita. Nah, ini yang harus kita sadarkan, ini yang harus kita pahami. Jadi kadang-kadang kan kita merasa, wah ini adalah Tuhanku, Tuhanmu itu salah. Laki-laki dari penghujung kota ini melakukan dakwah yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Bahwa Tuhanku dan Tuhanmu, mereka melakukan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain itu memang salah. Tapi kita belajar bagaimana logika, kecerdasan dari laki-laki dari penghujung kota ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat ya, sebelumnya 3 rasul, 3 utusan gitu loh. Kata-kata yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin ini, levelnya dibandingkan dengan laki-laki dari penghujung kota, yang Allah masukkan di dalam surat Yasin ini, komposisinya lebih besaran laki-laki dari penghujung kota loh. Artinya apa? Allah membuat sebuah penekanan, kata-kata laki-laki dari penghujung kota ini menjadi pelajaran yang penting. Buat siapa? Buat kita. Gitu loh. Nah ini yang harus kita pelajari ya. Inni amantu birabbikum fasma'un. Jadi kita menanamkan bahwa urusan agama itu bukan masalah kontes ego. Ini bukan masalah agamamu atau agamaku. Ini tentang Tuhan kita. Kita berasal dari Tuhan yang sama. Kalau kita renungkan baik-baik ya gitu loh. Manusia itu kan diciptakan dari satu Rob, satu Tuhan gitu loh. Kemudian dilahirkan, kemudian berbeda-beda gitu loh. Maka yang mengetahui kebenaran, dakwahi saudara-saudara kita yang lain. Untuk apa? Untuk menemukan Tuhannya. Dan mengajak untuk berpikir. Itu kira-kira yang bisa kita pelajari. Oke, kita lanjutkan. Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Siapa ini? Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepada siapa? Dikatakan kepada laki-laki dari penghujung kota. Kok nggak nyambung ya? Ternyata kalau kita lihat, ternyata laki-laki dari penghujung kota itu disiksa oleh kaum yang dinasehati, padahal dia sudah menasehati dengan cara yang baik, dia disiksa yang sangat menyakitkan,
Akhirnya laki-laki dari penghujung kota itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dikatakan kepadanya, qila dakhulil jannah. Masuklah engkau ke dalam surga. Kenapa? Kok diperintahkan masuk ke dalam surga? Apa hebatnya laki-laki dari penghujung kota itu? Loh, laki-laki dari penghujung kota itu kan sudah melakukan dakwah kepada kaumnya. Ketika melakukan dakwah, kemudian dia meninggal dunia, berarti kan mati apa? Mati syahid. Ketika mati syahid, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah dimasukkan ke dalam surga. Maka perintahnya adalah qila dakhulil jannah. Masuklah ke surga. Yang jauh lebih menarik lagi adalah, ini terus terang buat saya pelajaran yang sangat berarti. Apa yang dikatakan oleh laki-laki dari penghujung kota itu? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, alangkah baiknya jikalau kaumku mengetahui. Yang teringat oleh laki-laki dari penghujung kota ini adalah kaumnya lagi gitu loh. Padahal ketika dikatakan masuklah ke surga, harusnya gitu loh, logikanya adalah dia akan melihat kenikmatan di surga, maka dia akan fokus kepada kenikmatan yang di surga itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laki-laki dari penghujung kota itu yang ada dalam ingatannya adalah kaumnya. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Tuh. Tidak ada rasa kebencian pada dirinya. Bayangkan kalau misalnya kita yang melakukan dakwah, kemudian kita disiksa gitu loh, dengan siksaan yang sangat menyakitkan, kemudian akhirnya kita meninggal dunia. Kemudian Allah mengatakan, masuklah ke surga. Kamu boleh minta apa saja. Kira-kira apa yang akan kita minta? Ya Allah, itu kaum yang menyiksa saya itu kaum yang memang benar-benar keterlaluan, yang melewati batas. Hukum mereka, habiskan mereka ya Allah. Berikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Itu kita. Tapi ternyata laki-laki dari penghujung kota itu tidak melakukan itu. Apa yang dia katakan? Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Tidak ada rasa kebencian tuh. Kaumnya sudah menyiksa dia, yang akhirnya menyebabkan dia terbunuh dan meninggal dunia. Dan dia tidak ada rasa dendam sama sekali terhadap kaumnya. Ini loh yang kita bisa pelajari dari surat Yasin ini. Jadi ini yang harusnya menjadi concern kita. Kita ingat pelajaran di awal. Rasulullah mengatakan Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Kita ingat, yang namanya jantung buat manusia gitu loh. Ketika jantung itu ada masalah, jantung itu berhenti untuk berdenyut, maka kehidupan seseorang itu bisa dikatakan sudah tidak ada. Orang itu sudah meninggal dunia. Yasin adalah jantungnya Al-Quran yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Ketika kita tidak memahami jantung ini gitu loh, maka kita hidup seperti orang yang tidak hidup kan berarti, karena jantungnya tidak bekerja dengan baik. Maka kita bisa belajar, ternyata ini yang harusnya menjadi jantung kita. Apa? Karakter, mindset yang harus ada pada benak kita ketika melakukan dakwah itu dengan penuh cinta. Makanya di bagian awal di dalam surat Yasin ini, Tanzilal Azizir Rahim. Aziz dan Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah itu disebutkan. Kemudian para nabi dan rasul itu melakukan dakwah dengan cara yang santun sekali, dan ini menjadi inspirasi untuk Rasulullah melakukan dakwah dengan rasa cinta, rasa peduli. Bahkan Rasulullah ketika dihina, dilempari gitu loh, Rasulullah membalasnya dengan rasa cinta. Kemudian diceritakan lagi laki-laki dari penghujung kota yang memiliki kepedulian dengan kaumnya dan tidak membenci kaumnya. Dia sangat cinta, sangat concern, kemudian mengajak berpikir kaumnya untuk menggunakan logikanya dengan baik-baik untuk menemukan Tuhannya. Lagi-lagi dengan penuh rasa cinta. Nah pertanyaannya, apakah kita memiliki rasa cinta itu ketika kita menyebarkan agama kita ini? Ini dilakukan kepada orang-orang kafir loh. Orang-orang yang tidak sefaham, bahkan yang menghina. Apalagi kepada saudara kita yang sesama muslim. Apakah kita
ketika melakukan dakwah atau dalam mindset kita, kita masih membenci mereka. Padahal mereka sama-sama keyakinannya sama dengan kita. Syahadatnya sama, Rasulnya sama, kitab Al-Qur'annya juga sama. Kenapa kita membenci? Apakah kita tidak mempelajari dari surat Yasin ini? Dan satu pelajaran lagi gitu loh. Oke, salah satu pelajaran lagi adalah ternyata laki-laki dari penghujung kota ini gitu loh dibunuh oleh kaumnya. Ini pelajaran buat para sahabat Rasul pada saat itu ketika Yasin ini dibacakan, diturunkan kepada mereka gitu loh, dibacakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, bisa saja mereka akan disiksa dan dibunuh seperti laki-laki dari penghujung kota itu. Pelajarannya buat kita juga. Jadi jangan beranggapan kalau kita berada di jalan yang benar, kemudian kita melakukan dakwah, kita tidak akan terluka dan teruji, akan diuji gitu loh. Jadi kemungkinan juga kita akan terluka dan diuji juga. Jadi penderitaan itu bukan parameter, bukan ukuran. Kalau kita kan melihat bahwa, oh orang itu selamat, oh berarti itu diridhoi. Wah orang itu nggak selamat, berarti nggak diridhoi. Kita lihat di ayat ini. Penderitaan itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran apa? Berharap kepada Allah yang menjadi ukuran. Jadi laki-laki ini berharap terus kepada Allah dan hanya menyembah Allah. Ketika dia melakukan itu, maka sesungguhnya dia menjadi muslim yang sejati. Muslim sejati itu apa? Muslim yang sejati itu berserah diri kepada Allah dan akhirnya apa? Diberikan surga. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk bisa meneladani pelajaran dari laki-laki dari penghujung kota ini. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.